Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Saudaraku semuanya, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sekarang ini kita sering mendengar istilah atau kata yaitu healing, atau dengan sebutan dengan diksi lain yaitu self healing. Bahkan kata ini, diksi ini sering muncul di media sosial kita, mulai dari WhatsApp, mulai dari Facebook, mulai dari Twitter, dan bahkan dari Instagram kita. Atau kita sering mendengar langsung diksi ini terucap dari teman dan saudara kita. Yang mana kalau kita ketahui, healing dalam bahasa Inggris berarti penyembuhan diri, yang bermakna bahwa menyembuhkan diri dari berbagai luka batin yang dirasakan oleh seseorang, dan bisa juga bermakna menyembuhkan diri dari perasaan yang tidak nyaman, serta bisa juga dapat dimaknai dengan menyembuhkan diri dari berbagai tekanan mental yang dirasakan. Memang sekarang ini kata healing itu lebih banyak diterjemahkan dengan makna traveling, liburan, piknik, atau bahkan jalan-jalan ke suatu tempat yang dianggap dapat menyembuhkan berbagai perasaan dan tekanan mental itu. Memang tidak begitu salah untuk menerjemahkan kata healing itu dengan traveling, karena memang mayoritas masyarakat di negara kita berpikir, berparadigma bahwa dengan adanya luka batin, tekanan mental, beban pikiran dapat disembuhkan secara perlahan dengan traveling, dengan jalan-jalan, tentunya ke tempat yang benar-benar dapat menyenangkan dan juga dapat menenangkan batin dan mentalnya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jika seseorang itu menerjemahkan kata healing dengan liburan, sekali lagi ini tidak salah. Akan tetapi tidak ada salahnya juga untuk mencoba memulai healing dengan langkah-langkah syar'i yang dituntunkan, yang diberikan contohnya rambu-rambunya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dari sini kami berpikir bahwa healing yang dapat memberikan dampak positif, yaitu healing yang seimbang antara ruhani dan jasmani, yang balance antara hati, pikiran, dan spiritual. Bahkan healing yang syar'i ini tidak membutuhkan budget yang banyak, tidak perlu menunggu weekend, tidak perlu menunggu akhir pekan untuk melakukannya. Dengan catatan, dengan prinsip, selama seseorang itu memiliki niat dan komitmen serta motivasi untuk move on dari berbagai masalahnya, maka secepat mungkin dia dapat melakukan healing yang syar'i ini. Kaum muslimin dan muslimat, saudaraku semuanya yang dirahmati Allah, selanjutnya langkah-langkah yang dapat menyembuhkan seseorang dari perasaan yang menyakitkan, dari tekanan mental, dari luka batin. Yang pertama yaitu mulailah dengan memperbanyak istighfar. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man lazimal istighfara ja'alallahu min kulli hammin farujan wa min kulli dhaikin makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Yang artinya, barang siapa yang komitmen, yang konsisten beristighfar,
niscaya Allah akan memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya dan akan mendapatkan kelapangan untuk setiap kesempitannya dan mendapatkan rezeki dari Allah dari angka yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Abbas. Jelas dari hadis ini kita dapat mengambil simpulan jika seorang merasa sedih, terluka, tertekan batinnya, maka sikap pertama yang harus dikerjakan yaitu memohon ampun kepada Allah. Dengan beristighfar, maka orang itu sudah mengakui dosa dan meminta ampunannya. Maka dengan istighfar ini jelas akan menyebabkan hatinya terasa lebih tenang, pikiran damai, karena ada zat yang maha segalanya yang akan membantu masalah-masalah orang tersebut. Setelah beristighfar, yang kedua yaitu perbanyaklah membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah sebagai obat untuk segala macam penyakit, baik zahir maupun batin. Firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 82 yang artinya, dan kami turunkan Al-Quran suatu yang menjadi obat, syifa'un, dan juga sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jelas dari ayat ini ditegaskan bahwa Al-Quran termasuk orang yang membacanya dapat dijadikan sebagai obat segala macam penyakit, karena jelas firman Allah tadi syifa'un sebagai obat segala macam penyakit baik zahir maupun batin, akan menjadikan solusi, akan menjadikan hudan sebagai petunjuk dalam mengatasi permasalahan hidup seseorang. Lebih dari itu, dengan membaca Al-Quran, jiwa akan mendapatkan rahmat, akan mendapatkan ketenangan dari Zat yang Maha Rahman dan Rahim. Maka cobalah untuk membaca Al-Quran sebaik-baiknya. Insya Allah akan ada dampak yang positif yang terpancar dari jiwa dan juga dari batin, dari hati yang dalam. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, yang ketiga yaitu tentunya dengan memperbanyak zikrullah, yaitu zikir mengingat Allah Ta'ala. Tentunya kita sudah hafal dengan salah satu ayat yang berbunyi, ingatlah hanya dengan zikrullah tatma'innul qulub, maka hati akan menjadi tentram, akan menjadi tumakninah. Zikir dengan kalimat thayyibah insya Allah akan menenangkan jiwa, akan mendamaikan diri dari segala macam permasalahan yang ada. Dan tentunya jika hati sudah terasa tenang dan damai dengan zikrullah, insya Allah pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia akan lebih tumakninah, akan lebih damai dalam berbagai kondisi. Yang keempat yaitu healing dengan langkah sabar dan sholat. Al-Quran sudah memberikan solusi awal saat seseorang tertimpa kesusahan baik zahir maupun batin, yaitu dengan bersabar dan segera sholat. Wasta'inu bis sabri was sholah, minta tolonglah kalian kepada Allah dengan media kesabaran dan sholat. Bahkan hal ini sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Suatu saat Nabi dalam keadaan darurat, dalam keadaan kesusahan, dalam berbagai masalah, maka perbuatan yang beliau kerjakan pertama kali ketika mendapatkan permasalahan hidup yaitu dengan mendirikan sholat. Yang kelima, yang terakhir, yaitu dengan berbuat kebaikan, dengan beramal soleh. Seseorang yang berbuat kebaikan maka akan merasakan kebahagiaan yang hakiki, karena kebaikan adalah sumber kebahagiaan yang hakiki.
Bahkan Allah menjanjikan bagi orang yang berbuat baik akan mendapatkan hayatan thayyibatan, yaitu hidup yang baik dalam berbagai aspek. Demikianlah 5 tips untuk memulai self healing. Intinya harus ada keseimbangan antara jasmani dan rohani ketika seseorang itu ingin menyembuhkan diri dari luka batin. Untuk apa healing dengan traveling, jalan-jalan dan liburan? Akan tetapi satu sisi jiwa batinnya, rohaninya haus akan siraman nilai spiritual, bahkan nihil dari nilai ketuhanan. Yang terakhir, ada sebuah analogi, yaitu seperti saat seseorang jatuh sakit dan harus bed rest, maka dia akan membutuhkan penyembuhan, akan membutuhkan obat yang bersifat medis, serta satu sisi dia juga membutuhkan siraman rohani sebagai bentuk spiritualnya kepada Tuhan Yang Maha Esa agar dia diberi kesembuhan. Pasti dia akan berdoa, pasti dia akan beribadah, pasti dia akan berbuat kebaikan dengan harapan dia sembuh dari penyakitnya. Inilah yang dimaksud dengan balance, keseimbangan antara jasmani dan rohani dalam self healing. Insya Allah akan memberikan kesembuhan dan juga ketenangan batin yang hakiki karena minta kepada Ilahi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.